Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أيضا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang sama-sama mengharapkan ridha serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur hendaklah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang senantiasa melimpah ruahkan nikmatnya kepada kita sekalian. Terutama sekali adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan atau nikmat akhlakul karimah. Sehingga dengan nikmat petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita berada di atas siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala berupa agama Islam ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan atas Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang senantiasa ittiba' li sunnatihi ila yaumiddin. Orang-orang yang senantiasa mengikuti keteladanan beliau hingga hari akhirat nanti. Saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, kemudian kami berwasiat terutama pada diri kami dan kaum muslimin sekalian, hendaklah kita senantiasa meningkatkan kualitas dan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa ini adalah merupakan prestasi tertinggi bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupannya, sekaligus merupakan perbekalan sepanjang hayat kehidupan di dunia ini. Di dalam ayat Al-Quran Allah firmankan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Dan hendaklah kalian semua dalam kehidupan ini berbekal. Wahai sekalian orang beriman, ketahuilah sebaik-baik perbekalan itu adalah takwa, dan senantiasalah kalian bertakwa kepadaku, wahai sekalian orang-orang yang berakal. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan kita, di dalam al-Islam sebagai petunjuk yang nyata dari Allah Subhanahu wa taala, tentu telah melengkapi di dalam petunjuk ini bagaimana umat Islam ini harus ma'rifat terhadap saudara-saudara sesama orang-orang beriman. Harus saling kenal mengenal, bukan hanya secara fisikal, secara zahiriah, melainkan kenal itu adalah termasuk secara batiniah dan segala kebutuhan yang mereka butuhkan dalam kehidupan ini, baik yang sifatnya kebutuhan jasmani dan juga kebutuhan rohaninya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Demikian pula kita umat Islam ini dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala pengetahuan yang lengkap di dalam kitabnya Al-Qur'anul Karim untuk kita bisa mengenal siapa sesungguhnya mereka orang-orang yang tidak menyukai perjalanan tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita lihat bagaimana salah satu prinsip hidup mereka, mereka tidak mau melihat berkibarnya dalam arti terang benderangnya agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Di dalam salah satu ayat Al-Qur'an di surat As-Saff, di surat yang ke-61,
tepatnya pada ayat ke-8. Salah satu program mereka terkait dengan pernyataan itu, bahwa Allah berfirman, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka itu hendak selalu memadamkan cahaya agama Allah dengan ucapan-ucapan mulut mereka, dengan slogan-slogan, dengan kalimat-kalimat yang mereka buat untuk digulirkan di hadapan manusia sebagai statement, pernyataan untuk melecehkan, pernyataan untuk menekan, mempressure umat Islam tentunya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerangi cahaya agamanya, walaupun mereka orang-orang kafir itu menjadi benci karena. Ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum. Jadi jelas di sini, siapakah mereka yang hendak memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa menebar kebencian, kata permusuhan, tekanan kepada orang-orang beriman. Bahkan mereka tidak segan-segan selama mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk selalu melancarkan keinginan di dalam bahkan membunuh orang-orang yang beriman itu, saudara sekalian. Maka perlu kita kenali ibarat filosof di dalam peperangan itu. Mengenali musuh itu adalah hal yang penting, sama pentingnya dengan mengenali kawan atau saudaranya. Ini adalah merupakan satu filsafat atau filosofi yang selalu dipegang oleh orang-orang yang ingin meraih kemenangan di dalam pertempuran itu. Demikian pula halnya dengan kita ini, harus sungguh-sungguh mengenal ini. Hal yang pertama tentu terkait dengan orang yang digambarkan Allah di dalam surah As-Saff ayat yang ke-8 tadi. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidanna ashaddan nas adawatan lil ladzina amanu al yahuda wal ladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Yang artinya, pasti kalian akan jumpai sedahsyat-dahsyatnya, sekeras-kerasnya orang yang akan memusuhi kalian adalah mereka orang-orang Yahudi dan mereka orang-orang musyrikin. Jadi perlu kita garis bawahi bagian pertama dari ayat surah Al-Ma'idah ayat 82 ini, bahwa yang sangat keras permusuhan kepada orang-orang beriman terbukti dan kita bisa saksikan bagaimana mereka dengan tidak punya perasaan sama sekali. Genosida yang terjadi beberapa waktu yang lalu, bahkan baru beberapa hari yang lalu, mereka membombardir, membunuh bahkan anak-anak, perempuan, orang-orang yang tua, orang-orang jompo yang tidak ikut serta dalam peperangan pun mereka membunuhnya dengan keji dan kejam itu. Tetapi lihatlah bagaimana apabila umat Islam pada satu front mereka sudah saling kenal dan mereka bahu-membahu dan mereka buktikan ukhuwah dan persaudaraan mereka, maka biidznillah dengan pertolongan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang nyata dan dunia tahu bahwa ternyata orang-orang yang selama ini telah membual mereka sebagai orang-orang yang disebut adidaya, maka di hadapan para jundullah mereka pun tentu akan bertekuk lutut, saudara sekalian, meskipun mereka menolak dengan kesombongan. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Jadi orang-orang yang memusuhi orang-orang beriman itu yang pertama adalah orang yang disebutkan sebagai orang Yahudi tadi. Walaupun
ujung tombak mereka memberi namanya dengan Zionisme internasional, tetapi tentu semuanya itu tidak ada pernah lepas daripada bahwa mereka di dalam berperang itu selalu membawa bahwa agama mereka adalah Yahudi, agama yang mereka buat, mereka ciptakan. Tentu tidak ada agama selain Islam yang dari Allah Subhanahu wa taala itu, para hadirin sekalian. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana kejadian di Gaza, di Palestina pada beberapa waktu yang lalu itu. Pemandangan yang sungguh membuktikan betapa benci dan berapa kejamnya mereka itu, orang-orang Yahudi, terhadap orang-orang yang beriman, yakni yang diwakili oleh, dalam hal ini adalah pejuang mereka yang bernama Zionisme internasional itu, saudara sekalian. Kemudian yang kedua, tanpa disadari oleh kita bahwasanya kaum muslimin yang ada, suku Rohingya yang berada di sebuah negeri di sana, di tempat lain dalam hal ini, mereka pun tidak setuju, benci mereka, menunjukkan kebencian yang sangat apabila berdampingan hidup dengan orang-orang yang beriman. Dan banyak lagi kejadian-kejadian yang tentu selama ini mungkin tidak disadari orang-orang yang beriman, muslimin, kita semua ini. Barulah kejadian akhir-akhir inilah yang membangunkan hati umat-umat Islam ini menyadari pentingnya bahagian yang kedua yang ingin kami sampaikan pada kesempatan ini, saudara sekalian, bahwasanya perwalian di antara orang-orang beriman ini, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 257. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah subhanahu wa ta'ala itulah yang menjadi wali daripada orang-orang beriman. Ini yang kita sebut dengan bermualah. Artinya kita dipimpin, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah perwalian itu. Yang semula dari awal kita ini tidak mengenal akan petunjuk, maka Allah menyatakan yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, mengeluarkan mereka, mengeluarkan kita ini dari kegelapan kepada cahaya. Sebaliknya walladzina kafaru awliya'uhumut taghut, sedangkan orang-orang kafir itu wali-wali mereka adalah at-taghut, pemimpin dan pembimbing mereka, penolong pelindung mereka adalah at-taghut. Siapa at-taghut itu, para hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah? Mereka itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka keluar daripada bingkai syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Maka terkenal mereka dalam tafsir at-taghut adalah diterjemahkan dengan syaitan. Itu adalah kalimat jamak daripada tagha. Sebagaimana di ayat-ayat lain disebutkan bahwa penguasa-penguasa zalim dulu seperti Fir'aun oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan label bahwa dia itu adalah tagha. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk berdakwah kepada seorang raja pada saat itu yang julukannya adalah Fir'aun. Idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kamu wahai Musa kepada Fir'aun innahu tagha. Ketahuilah bahwa dia itu tagha. Apa batas ukurannya mereka yang tagha itu? Apabila mereka itu tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Fir'aun, saudara sekalian, menyuruh kaumnya, menyuruh orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya untuk menyembah kepadanya. Bahkan dia berani mengatakan, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhan kalian yang lebih tinggi. Naudzubillah min dzalik. Ikhwatal iman azani Allahu iyyakum. Maka di dalam hal yang kedua ini tentang perwalian antara orang-orang yang beriman itu, persaudaraan kita dinyatakan Allah dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah orang-orang yang beriman itu
adalah mereka orang-orang yang bersaudara, maka damaikanlah hidup di antara saudaramu itu. Dan bertakwalah kalian pada Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini perlu kita garis bawahi secara tegas bahwa tidak disebutkan sebagai orang beriman, setidaknya tidak sempurna keimanan seorang itu apabila mereka tidak sungguh-sungguh mencintai saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Demikian sebuah sabda Rasulullah SAW. Tidak sempurna keimanan seseorang kalian sehingga kalian mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian bagian kedua di ayat ini, kita selalu diperintahkan Allah bertakwa kepadanya. Kemudian yang terakhir, bahwa manfaat daripada saling mahabbah, saling cinta, saling ta'aruf, saling mengenal di antara muslimin ini, baik luar maupun dalamnya, maka Allah akan datangkan rahmat kepada kehidupan kita. La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Maka sebaliknya, manakala orang-orang yang beriman ini melepaskan diri dari saudaranya, malah beralih rasa sayang dan cintanya kepada selain daripada orang beriman, atau orang yang katakanlah di luar daripada kalangan orang-orang beriman, maka ketahuilah itu adalah merupakan degradasi, merupakan penurunan daripada nilai-nilai keimanan kita, penurunan dari nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, mari kita betul-betul bisa menjaga keutuhan persaudaraan umat Islam ini. Jangan kita merasa sudah cukup dengan apa yang sekarang ini banyak kita dipertontonkan, diperlihatkan, bahwa umat Islam hari ini jelas dengan kacamata apapun kita melihatnya, bahwa kita banyak sudah melanggar daripada apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kita tidak menunaikan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita ini bersatu padu, berjamaah. Kemudian hal lain yang paling penting juga di dalam kehidupan itu adalah tegaknya hukum Allah Subhanahu wa taala, yang selama ini semestinya disadari oleh kita. Banyak sekali hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan nyaris terlepas semuanya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu. Terutama adalah hukum yang terkait dengan perbuatan-perbuatan pelanggaran dan dosa-dosa besar yang semestinya harus mendapatkan takzir, harus mendapatkan kisos berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum. Terkait dengan apa yang kami sampaikan pada khutbah yang pertama tadi, marilah kita senantiasa memahami tentang bagaimana apabila umat Islam ini melanggar beberapa dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain tidak mereka berusaha, berupaya untuk menunaikan dengan sebaik-baiknya. Maka mari kita lihat salah satu ayat Allah di surat Al-Anfal, tepatnya di ayat 73. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Adapun orang-orang yang kafir itu,
Sebagian mereka dengan sebagian yang lain saling menjadi wali di antara mereka, saling memimpin di antara mereka, saling mengayomi, saling mempedulikan di antara mereka. Illa taf'aluhu, jika kalian tidak juga berbuat seperti itu, saling memimpin di antara orang-orang beriman itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, kalian akan jumpai fitnah di muka bumi ini dan kerusakan-kerusakan yang besar. Maka fitnah yang dipertontonkan beberapa hari yang lalu, itu ada fitnah yang nyata, saudara sekalian. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Ayat Allah menyatakan secara tegas, mereka itu salah satu programnya lagi, bahwa mereka tidak henti-hentinya untuk membunuh kalian apabila mereka sanggup melakukannya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Jadi bukan berlandaskan rasa kasih sayang di antara orang beriman apabila sudah terjadi perbedaan golongan-golongan di dalam kehidupan, di dalam tubuh umat Islam ini, tidak akan dirasakan oleh kita sempurnanya kasih sayang dan saling ada perwalian di antara kita, saling tolong-menolong tentu akan hilang. Maka akan berganti dengan yang namanya apa yang disebut dengan fitnah, diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerusakan-kerusakan di dalam kehidupan orang-orang beriman itu. Maka Rasulullah SAW mengingatkan pada kita, fa'alaikum bil jama'ati wa iyyakum wal furqah. Maka wajib atas kalian untuk selalu hidup dengan mengikuti pola atau sistem hidup berjamaah. Dan jangan kalian atau jauhi oleh kalian pola hidup berfirqah, bergolong-golongan. Fa inna syaitana ma'al wahid, sungguhnya syaitan itu bersama orang-orang yang bergolong-golongan. Wa huwa minal itsnaini ab'ad, dan mereka itu jauh dari orang-orang yang berjamaah. Faman arada buhbuhatal jannah falyalzamil jamaah. Maka barang siapa yang ingin tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia ilzam pada al-jamaah, menetapi apabila mereka sudah mendengar adanya al-jamaah yang merupakan kehidupan yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, para nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya, dan para sahabat khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Marilah kita di akhir khutbah yang kedua ini bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anjil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi biladi Gaza wa Palestin wa fi sairi buldanil mu'minin ammah. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'il mu'minin. Allahumma farriq jam'ahum wa mazzik hizbahum. Rabbana asrif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.